slide ini kita akan membahas tentang makna puisi. Untuk lebih jelasnya, makna puisi itu dibangun oleh dua struktur utama, ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik dan struktur batin ini juga kita kenal sebagai unsur intrinsik puisi. Tapi untuk lebih detailnya kita akan membahas menjadi dua struktur saja, struktur fisik dan struktur batin. Nah, di dalam struktur fisik ini terdapat 4 hal. Yang pertama adalah diksi, kemudian ada imaji, rima atau ritme, dan majas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa diksi merupakan pemilihan kata yang dapat mewakili perasaan penyair. Maksudnya adalah diksi itu kata yang bisa kita gunakan pemilihannya untuk puisi. Jadi kata apa saja yang tepat, yang indah, yang sekiranya pas digunakan dalam puisi. Kemudian ada imaji. Imaji atau juga disebut citraan merupakan susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman imajinasi penyair. Jadi, imaji itu berupa susunan kata, sehingga dengan membacanya kita bisa melihat imajinasi penyair itu tentang apa sih. Nah, begitu. Kemudian ada majas. Majas merupakan bahasa kias yang digunakan penyair untuk mengungkapkan maksud secara tidak langsung agar menimbulkan efek tertentu bagi pembaca. Seperti yang kita ketahui, majas ada banyak macamnya. Nah, majas ini digunakan penyair untuk menekankan maksud tertentu supaya maksud tersebut lebih jelas maknanya sampai kepada pembaca. Kemudian selain majas, di sini ada rima atau ritme. Rima atau ritme merupakan pengulangan bunyi dalam puisi sehingga efek bunyi sebuah puisi terdengar indah. Biasanya kalau kita ketahui di puisi itu ada yang belakangnya a atau i atau ai. Nah, seperti itu disebut rima atau ritme. Sehingga kalau penyair membuat dengan rima demikian, puisi tersebut terasa lebih enak didengar, lebih indah terasa. Gitu ya. Itu struktur fisik dari puisi. Nah, bagaimana dengan struktur batinnya? Struktur batinnya di sini ada 4 juga. Ada tema, amanat, nada dan suasana, kemudian perasaan. Oke. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan dalam sebuah puisi. Seperti tema pada umumnya, puisi itu juga harus mengandung tema tertentu. Apakah dia tentang kemerdekaan ataukah dia tentang percintaan, seperti itu. Itu ada, setiap puisi pasti memiliki tema-tema tertentu. Kemudian ada di sini perasaan atau feeling, adalah suasana hati penyair yang diekspresikan melalui puisi seperti kerinduan, kekaguman, kekecewaan, kegelisahan, dan lain-lain. Nah, dengan merasakan suasana hati penyair ini, kita dapat merasakan perasaan yang dialami oleh penyair. Jadi di dalam kata-kata yang tertuang dengan diksi-diksi yang indah tersebut, kita bisa melihat, oh penyair ini sedang merasa kecewa, oh penyair ini sedang merasa gelisah. Nah, itu nanti menggunakan diksi-diksi tertentu yang lebih membuat puisi tersebut terasa, perasaannya itu terasa sampai ke pembaca. Kemudian di dalam puisi struktur batin itu ada juga nada dan suasana atau tone. Adalah sikap penyair terhadap pembaca seperti mengkritik, marah, sinis, sedangkan suasana merupakan keadaan psikologis pembaca yang ditimbulkan oleh puisi tersebut.
nada dapat menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nah, ini kalau kita membaca puisi. Jadi membaca puisi itu tidak seperti membaca makalah atau membaca berita. Teks puisi itu memiliki nada-nada tertentu untuk membangun suasana tertentu. Oleh sebab itu membaca puisi tidak bisa langsung delujur terus nanti tidak ada naik turunnya, koma titiknya tidak terasa. Nah, itu salah. Membaca puisi itu harus dengan rasa agar suasananya terlihat, apakah ini suasana sedih atau ini suasana semangat atau suasana gembira. Itulah fungsinya tone, nada dan suasana. Hal terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu amanat. Amanat atau intention merupakan pemilihan kata yang dapat mewakili perasaan penyair. Jadi di dalam puisi itu juga ada amanatnya. Seperti halnya cerpen atau hikayat, puisi tidak lepas dari unsur amanat. Sehingga pembaca bisa melihat dengan membaca puisi ini apakah dia mengajarkan tentang kebaikan atau mengajak kita untuk berperilaku yang bagaimana, seperti itu. Jadi pasti puisi ada amanatnya. Nah, setelah kita mengetahui struktur fisik dan struktur batin, kita akan lebih mudah untuk melihat makna puisi. Sebenarnya puisi yang ditulis oleh penyair ini ingin mengungkapkan apa sih? Nah, disinilah perlunya kita mengetahui makna dalam puisi. Makna puisi adalah maksud dari isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Agar dapat menangkap maksud dari puisi tersebut, seorang pembaca harus memahami dan menafsirkan kata-kata yang terkandung dalam puisi tersebut. Sebab sebagian besar kata-kata yang digunakan dalam puisi bermakna konotasi. Nah, di sini kita melihat bahwa membaca puisi itu tidak hanya sekedar sebaris dua baris kita bisa mengartikan maknanya, tidak. Membaca puisi kita harus membaca keseluruhan, melihat konteksnya semua dari awal sampai akhir. Dia membahas tentang apa sih puisi ini? Nah, dengan begitu kita akan tahu kata-kata yang dipilih oleh penyair ini, beberapa diksi-diksi indah tersebut apakah bermakna asli atau bermakna kias. Nah, kalau bermakna kias maksudnya apa sih? Nah, gitu. Seperti di sini misalnya ada puisi Bangkitkan Negeri karya Vicky Ladiah Arita. Kalian bisa membacanya. Sufi akan membaca satu bait pertama. Bendera pusaka berat untuk berkibar, lagu kebangsaan hampir tak terdengar, sang Garuda tak lagi berbinar, semangat sudah tak berkobar, tanah air bak dalam sangkar. Nah, ini ada beberapa diksi-diksi yang penyair gunakan dan tentu saja tidak lepas dari majas, seperti tanah air bak dalam sangkar. Bak dalam sangkar di sini menggunakan majas asosiasi. Nah, dalam sangkar ini maksudnya apa? Nah, itulah yang perlu kita gali. Jadi, secara sekilas kita dapat melihat bahwa judul puisi tersebut mencerminkan isi yang ingin disampaikan pengarangnya, yaitu membangun kembali Indonesia yang semakin terpuruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tema puisi tersebut adalah cinta tanah air. Akan tetapi, terkadang tidak semua judul puisi dapat mencerminkan isi, tergantung pada pemilihan kata yang digunakan pengarangnya, karena bahasa yang digunakan dalam sebuah puisi bersifat konotatif, sehingga banyak sekali penafsiran. Suasana yang tergambar dari larik-larik puisi tersebut adalah optimis dan penuh semangat dalam menatap Indonesia baru. Suasana tersebut tergambar pada bait terakhir. Adapun maksud dari puisi tersebut adalah
menyampaikan informasi kepada pembaca tentang keadaan Indonesia yang semakin hari semakin terpuruk, perlu pembenahan dari berbagai sisi. Dari maksud tersebut, secara tersirat pesan yang ingin disampaikan pengarang adalah agar seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, tidak pantang menyerah dan harus optimis menciptakan Indonesia menjadi lebih maju. Nah, jadi dengan membaca puisi ini, kalian bisa menggambarkan suasana yang ada, yang terdapat di dalamnya. Temanya dia tema cinta tanah air. Maksudnya dari puisi ini adalah untuk mengajak kaula muda untuk lebih cinta pada tanah air, seperti itu. Ya. Jadi pemilihan kosakata penyair dicari mana sih yang lebih tepat untuk membangun suasana semangat. Nah, ini kan terus digambarkanlah ini beberapa kata-katanya seperti merevolusi mental penyangga negeri, kan kata-kata pembangun semangat seperti itu. Nah, tentu saja untuk menafsirkan puisi ini tidak saklek, tidak hanya 1-2 tafsiran saja, ada banyak sekali penafsiran, apalagi dengan menggunakan banyak sekali teori. Jika kita tahu, ini sedikit mengulas ya, ada teori seperti stilistika, semiotika, seperti itu khusus untuk menggali makna dalam puisi. Nah, tapi untuk kalian cukup sejauh ini saja. Dengan melihat 2 unsur tersebut, unsur batin dan unsur fisik, kalian harusnya sudah bisa memahami maksud dari puisi. Apa sih maksudnya, ingin menyampaikan apa, terus dari maksud tersebut tersimpan amanat apa, tersirat pesan yang bagaimana, seperti itu. Oke, cukup ya. Nah, sekian slide yang sudah Bu Sufi jelaskan. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Sufi melalui Moodle atau menghubungi Bu Sufi melalui